Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitratul Jannah dengan NPM B1A021353. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kalimat dalam bahasa Indonesia. Pertama-tama, apa sih kalimat itu? Kalimat adalah satuan kebahasaan terkecil yang mengungkapkan suatu pikiran yang utuh, baik secara lisan maupun tulisan. Hakikat kalimat menurut para ahli. Menurut Fahrudin A.E., mendefinisikan kalimat sebagai kumpulan kata-kata seperti memiliki arti tertentu, terdiri dari subjek dan predikat, dan bersifat independen. Struktur gramatikal utama. Menurut Sultan Takdir Ali Syahbana, menjelaskan bahwa kalimat adalah kumpulan kata-kata yang terkecil yang mengandung pikiran lengkap. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pola kalimat dasar. Frasa yang kita gunakan sebenarnya dapat direduksi menjadi sejumlah frasa dasar yang sangat terbatas. Dengan kata lain, semua kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa pola dasar kalimat, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalimat-kalimat dasar ini kita kembangkan, yang pengembangannya tentunya harus berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kalimat dasar adalah kalimat yang mengandung informasi utama dalam struktur dasarnya, tidak berubah. Nah, perubahan tersebut dapat berupa penambahan unsur seperti penambahan deskripsi kalimat atau pendeskripsian subjek, predikat, objek, atau tambahan. Kalimat itu sendiri dapat dibagi menjadi 8 kategori sebagai berikut. Yang pertama, kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, dan kata bilangan. Yang kedua, yaitu kalimat dasar berpola SPO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba transitif, dan objek merupakan nomina atau frasa nominal. Yang ketiga, yaitu kalimat dasar berpola SPPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif atau kata sifat, dan pelengkap berupa nomina atau adjektiva. Lalu, masuk ke yang keempat, yaitu kalimat dasar berpola SPOPL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, dan pelengkap berupa nomina atau frasa nominal. Yang kelima adalah kalimat dasar berpola SPK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan harus memiliki unsur keterangan karena diperlukan oleh predikat. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Masuk yang keenam, kalimat dasar berpola SPOK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nomina, predikat berupa verba intransitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Yang ketujuh, kalimat dasar berpola SPPLK.
Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Subjek berupa nomina dan frasa nomina, predikat berupa verba intransitif atau kata sifat, pelengkap berupa nomina atau adjektiva, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Yang terakhir yaitu kalimat dasar berpola SPOPLK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba intransitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, pelengkap berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat salah satunya adalah kalimat menurut fungsinya. Kalimat yang pertama, kalimat penjelasan. Sebuah kalimat yang dirancang untuk mengatakan sesuatu yang harus dikomunikasikan kepada halayak luas tanpa mengharapkan jawaban atau tanggapan dari halayak tersebut, atau dapat disebut dengan pernyataan deklarasi. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluar dengan titik atau tanda titik. Yang kedua, memiliki pola intonasi akhir yang datar dan netral. Yang ketiga, tidak mengharapkan respon dari audiens yang menerima deskripsi. Yang kedua, kalimat tanya atau kalimat pertanyaan, yang merupakan jenis kalimat yang bertujuan untuk menanyakan suatu hal kepada pihak yang ditanya, yang selanjutnya harus diberikan jawaban dari pihak tersebut, atau disebut juga kalimat interrogatif. Ciri-cirinya yaitu adanya fungsi kata tanya di dalam kalimat yang bertujuan untuk menanyakan suatu hal. Yang kedua, diakhiri dengan contoh penggunaan kata tanya atau tanda tanya. Dan juga intonasinya bisa ke atas atau ke bawah. Yang ketiga, yaitu kalimat perintah. Pernyataan yang berisi perintah atau instruksi atau permintaan kepada seseorang. Seperti halnya, seseorang ingin mengeksekusi instruksi atau permintaan tersebut. Atau dapat juga disebut imperatif. Ciri-ciri dari kalimat perintah tersebut adalah yang pertama, penggunaan kata seru seperti datang dan jangan. Penggunaan partikel lah atau kan. Penggunaan tanda seru. Dan yang terakhir, pola intonasi saat berbicara lebih tinggi. Dan kalimat perintah ini juga terdapat beberapa jenis kalimat, yaitu yang pertama kalimat perintah biasa, yang kedua kalimat perintah ajakan, yang ketiga kalimat perintah larangan, keempat kalimat perintah permintaan, kelima kalimat perintah sindiran, keenam kalimat perintah mempersilahkan, ketujuh kalimat saran, kedelapan kalimat perintah informasi. Yang keempat, ada kalimat seruan. Merupakan kalimat yang berfungsi untuk menyatakan kekaguman atau kebahagiaan, larangan, kebingungan, ajakan, kemarahan, kesedihan. Berikut ini saya paparkan contoh dari kalimat seruan. Menurut strukturnya, kalimat bahasa Indonesia dapat berupa kalimat tunggal dan dapat pula berupa kalimat majemuk. Kalimat tunggal tersebut yaitu kalimat yang terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Sedangkan kalimat majemuk setara terjadi dari dua kalimat tunggal atau lebih. Kalimat majemuk setara diklasifikasikan menjadi 4 jenis.
Yang pertama, dua kalimat tunggal atau lebih dapat dihubungkan dengan kata dan atau serta jika kalimat tunggal itu sejalan, maka hasilnya disebut dengan kalimat majemuk setara penjumlahan. Yang kedua, kalimat tunggal yang berbentuk kalimat setara dapat dihubungkan oleh kata tetapi jika kalimat itu menunjukkan kontradiksi dan hasil disebut kalimat majemuk setara pertentangan. Yang ketiga, dua kalimat tunggal atau lebih dapat dihubungkan oleh kata lalu dan kemudian jika peristiwa yang dikemukakannya berurutan, dan hasilnya disebut kalimat majemuk perurutan. Lalu yang terakhir, dapat pula dua kalimat tunggal atau lebih itu dihubungkan oleh kata atau jika kalimat itu menunjukkan pemilihan, dan hasilnya itu disebut kalimat majemuk setara pemilihan. Lanjut lagi ke kalimat majemuk setara rapatan, yaitu suatu bentuk yang merapatkan dua atau lebih kalimat tunggal yang dirapatkan ialah unsur subjek atau unsur objek yang sama. Berikutnya, kalimat majemuk tidak setara. Kalimat majemuk tidak setara terdiri atas satu suku kalimat yang bebas atau klausa bebas dan satu suku kalimat atau lebih yang tidak bebas atau klausa terikat. Selanjutnya, kalimat majemuk tak setara berunsur sama. Kalimat majemuk tak setara dapat dirapatkan andai kata unsur-unsur subjeknya sama. Lalu, kalimat majemuk campuran. Kalimat jenis ini terdiri atas kalimat majemuk tak setara atau bertingkat dan kalimat majemuk setara, atau terdiri atas kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk tak setara bertingkat. Yang terakhir adalah kalimat aktif. Kalimat yang subjeknya melakukan suatu tindakan. Ciri-cirinya dapat dikenali dari kalimat aktif, yaitu menambahkan saya atau ber dan memiliki pola kalimat SPO atau SPOK. Kalimat aktif diklasifikasikan menjadi dua, antara lain kalimat penghubung aktif dan kalimat pasif. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.